Yang berikutnya tadi Allah Subhanahu wa taala Asy-Syarif. Al-Hasib bermakna Asy-Syarif, yang maha mulia. Terkadang seseorang mendapatkan kemuliaan karena faktor kemuliaan keluarga. Ya seperti tadi, masalah hasad dalam urusan pernikahan, si perempuan itu ya perempuan pada umumnya. Tapi kenapa kemudian menjadi pertimbangan? Karena faktor kemuliaan keluarga. Seakan perempuan itu mengambil kemuliaan dari kemuliaan yang ada dalam keluarganya. Oh ini berasal dari keluarga terpandang. Oh ini nasabnya nasab mulia. Nah, namun tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala berikan takdir untuk menjadi seorang yang bernasab mulia. Ya kita tidak bisa memilih siapa ayah kita, ya kita tidak bisa memilih siapa ibu kita, dan kita tidak tahu ya di mana kita dilahirkan, di keluarga mana kita dilahirkan. Ya di lingkungan seperti apa nantinya kita akan tumbuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, Allah yang berikan kecukupan, maka ketika orang tua kita sekarang, insya Allah itu sudah cukup bagi kita. Dan itu yang kita butuhkan. Dan di keluarga yang seperti inilah yang kemudian Allah lahirkan kita. Yaitu yang kita butuhkan, ya, dan Allah cukupkan dengan itu. Termasuk di lingkungan seperti apa, nah itu yang menjadi kebutuhan kita. Ya, maka Allah cukupkan itu. Ya, sehingga tidak ada masalah kalau kemudian di sisi yang lain ada orang yang merasa mulia dengan nasabnya, dengan hasabnya, namun semua punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang mulia. Tapi dia tidak mengkaitkan hasabnya dengan keluarga. Tapi dia mengkaitkan hasabnya dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi hambanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita ini adalah hambanya Allah. Namun hamba Allah Subhanahu wa taala ada hamba yang bersifat umum, ya, karena orang beriman, orang tidak beriman semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut orang-orang kafir sebagai hamba, yaitu abid. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan tidaklah Rabbmu itu zalim terhadap al-abid, ya, hamba-hamba yang kafir. Ya, kenapa? Karena hakikatnya mereka semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kita punya pilihan untuk menjadi hamba-hamba yang beriman. Allah berikan kita ikhtiar, pilihan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata ibad, biasanya digunakan untuk hamba-hamba yang beriman. Ya, sehingga ketika seseorang itu ibad, dan ternyata lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan hamba-hamba yang beriman itu kepada dirinya. Wa ibadur rahman. Ya, Allah mengatakan dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Nah, inilah ya hasab yang sesungguhnya. Ya, seseorang bisa mulia ketika dia mengambil kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menghasabkan dirinya kepada Allah. Ya, kenapa kamu merasa mulia? Karena aku bersama Allah yang maha mulia. Kenapa kamu merasa mulia? Ya, karena aku tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi asal orang merasa saya adalah hambanya Allah yang mulia, dia akan mulia. Tapi kalau orang kemudian tidak beriman kepada Allah Al-Hasib dan mencari kemuliaan dari keluarganya, dari orang tuanya, atau dari ya manapun, maka itu bukan kemuliaan yang hakiki. Ya, karena kemuliaan hakiki adalah ketersambungan seorang hamba dengan Khaliqnya, dan yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, Allah yang maha mulia, yang siapapun yang tersambung dengan Allah pasti dia akan mendapatkan kemuliaan. Maka di sini, di dunia ini berarti menjadi ajang kita mengaitkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemuliaan itu. Kita semua hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hambanya? Itu yang terpenting. Bukan klaim kita yang mengaku sebagai hambanya Allah, tapi pengakuan Allah. Ya, bahwasanya kita ini adalah hambanya. Ya, kita mengenal seseorang. Ya, kita merasa bangga kenal seseorang. Tapi itu bukan kebanggaan kalau orang yang kita kenal tidak mengenal kita.
Ya orang besar, orang punya kedudukan. Kita merasa, saya kenal sama dia. Tapi apalah artinya kenalnya kita dengan dia kalau dia tidak kenal kita. Nah, sehingga ya klaim dari kita itu bukan sebuah ya hal yang bisa dibanggakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim kita adalah hambanya, nah itu yang menjadi kemuliaan. Ya kita tidak tahu kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dalam makna yang kedua tadi, yang khusus tadi atau tidak. Ya tapi di sini kemudian kita hanya beriman kepada Allah Al-Hasib, kita berusaha mengkaitkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib agar kita mendapatkan kemuliaan yang merupakan kaitan dan ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib yang maha mulia. Lihatlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah momen yang paling istimewa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk melakukan Isra Mi'raj. Ya kemuliaan yang tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Ya di peristiwa itu beliau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam bagi seluruh nabi. Dan di peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala bahkan naikkan beliau ya di kedudukan yang bahkan malaikat al-muqarrabin juga tidak bisa sampai di kedudukan yang dekat itu, yaitu di Sidrah al-Muntaha. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan indaha jannatul ma'wa. Ya ada jannatul ma'wa. Yang Jibril merupakan malaikat yang paling mulia pun mengatakan, ya sudah sampai di sini Muhammad, ya aku bisa mengantarmu dan aku tidak bisa mengantarmu lagi. Ya kalau aku teruskan maka aku bisa terbakar. Ya jadi sampai di kedudukan yang paling mulia. Tapi lihat, ya ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika membahas yang demikian tidak menyebut kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi ataupun seorang rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Nah, penghambaan kepada Allah adalah kebanggaan tertinggi. Ya di momen yang seperti ini tidak disebutkan kedudukan beliau sebagai nabi, tidak disebutkan kedudukan beliau sebagai rasul. Karena tidak setiap orang itu bisa menjadi rasul, tidak setiap orang bisa menjadi nabi, tapi setiap orang bisa menjadi hambanya Allah. Ya, dan kita semua punya kesempatan ya untuk menjadi hambanya Allah. Dan Allah sebut penghambaan ini sebagai kedudukan yang tertinggi, bi'abdihi, ya hambanya. Lailan minal masjidil haram, di satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya linuriyahu min ayatina, untuk memberikan gambaran, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sungguh Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya artinya Allah sebut kemuliaan terbesar ya bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya kesempatan. Kalau seandainya Allah sebut di momen yang paling spesial itu adalah nabinya, ya kita mungkin tidak punya kesempatan untuk jadi nabi, atau rasulnya, kita tidak punya kesempatan untuk menjadi rasul. Tapi kalau hambanya, ya kita semua punya kesempatan. Ya dan mereka yang beriman kepada Allah Al-Hasib, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maka agar dia mendapatkan hasad, ya kemuliaan dari Allah, ya maka dia berusaha untuk mengkaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Ya dengan cara apa? Dengan cara penghambaan. Ya jadi kalau kemudian kita bertemu dengan orang yang nasabnya mulia, kita tidak perlu minder. Kenapa? Ya saya hambanya Allah. Ya cukup itu. Sebuah kebanggaan yang mengalahkan semua kebanggaan yang dibanggakan oleh manusia yang lainnya. Ya apapun kedudukannya, apapun kedudukan keluarganya, ya ataupun apapun profesinya, asal kita kemudian ya merasa kita hambanya Allah, insya Allah itu adalah kebanggaan yang terbesar. Ya kebanggaan yang terbesar. Jadi mau menghadapi siapapun, mau bertemu dengan siapapun, ya kita cukup membanggakan kita adalah hambanya Allah. Dan inilah yang kemudian nanti dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Ya di saat orang-orang kemudian ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah, itu justru bukan kemuliaan.
yaitu sebuah kebohongan, dan seandainya pun dirasa itu adalah kebenaran, itu bukan kemuliaan. Justru kemuliaan itu ketika beliau mengatakan ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Dan kita semua punya kesempatan untuk itu. Sehingga dari manapun kita berasal, siapapun orang tua kita, yang merupakan kebanggaan bukan keluarga kita, bukan orang tua kita, tapi kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala.